Bab 2571 Anda tidak tahu apa yang Anda lewatkan. Eskild, Vigo, dan 5 lainnya berkata, saat kami bertahan, Brigadir Ilahi, Dewa Pembantaian, dan Kepala Klan Garrison sebelumnya mengambil kami sebagai murid mereka. Ya, kami berjuang untuk masa depan kami sendiri. Itu salahmu karena tidak pergi bersama kami. Kami ditugaskan ke guru lain setelah pergi. Petik 2. 7 dari mereka membusungkan dada mereka dengan bangga untuk mengantisipasi tatapan iri dan rumit yang lain. Mereka pasti menyesal tidak ikut dengan kita. Namun, mereka terkejut dengan apa yang terjadi selanjutnya. Senyum mereka hilang, mereka menatap siswa yang tersisa dengan tak percaya. Yang mengejutkan mereka, Troy dan 79 siswa tidak terpengaruh oleh pengumuman mereka. Mata mereka yang melotot menyampaikan pesan itu. Itu dia, terus. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bukankah seharusnya mereka penuh dengan penyesalan dan penderitaan? Bukankah mereka seharusnya iri? Mengapa mereka begitu tenang? Seolah-olah mereka telah mengalami akhir dunia. Lihatlah betapa tidak tertariknya mereka. Apakah kamu tidak mendengar kami dengan jelas? Kami bertuju menjadi murid Brigadir Ilahi di antara yang lainnya. Kamu pasti menyesali keputusanmu untuk tetap tinggal. Vigo berteriak putus asa. Mendengar kata-katanya, Troy dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak bisa berhenti tertawa. Para pendatang baru tercengang. Tidak hanya Eskild dan Vigo, tetapi bahkan ribuan siswa tidak bisa mempercayai mata mereka. Ini tidak masuk akal sama sekali. Mereka pasti sangat cemburu setelah mengetahui rekan mereka melakukan jauh lebih baik daripada mereka, kan? Reaksi mereka adalah kebalikan dari apa yang kami harapkan. Lihat bagaimana mereka tertawa terbahak-bahak. Apakah itu penghinaan yang kita lihat di mata mereka? Ya, Troy dan 79 temannya terkikik melihat bagaimana Eskild dan 6 lainnya ditugaskan ke guru lain. Mereka jelas tidak peduli, apalagi merasa cemburu. Seolah-olah mereka mengejek Eskild dan 6 lainnya karena kehilangan kesempatan penting, dan yang iri seharusnya adalah Eskild dan 6 lainnya. Semua orang tidak bisa memahami situasinya. Sebagian besar siswa datang untuk melihat ekspresi putus asa Troy dan 79 pria, jadi mereka terkejut melihat betapa bersemangatnya Troy dan 79 pria itu. Kebingungan menguasai mereka saat mereka terdiam. Apakah kamu memaksakan senyum? Jangan lakukan itu. Semua orang di Akademi Cari Grey tahu tentang pengalaman menyedihkan Anda. Anda terlalu sial untuk ditugaskan ke guru yang tidak berguna ini. Itu tidak ada hubungannya dengan kemampuanmu. Anda masih memiliki kesempatan untuk ditugaskan ke guru lain. Menangislah sesukamu. Orang banyak terhibur. Troy berkata, kami baik-baik saja. Saya pikir guru Garrison adalah guru yang hebat. Saya telah memutuskan untuk menjadi muridnya. Saya tidak akan pergi ke guru lain. Weldon menimpali, ya, Tuan Garnison adalah yang terbaik. Dia satu-satunya di Akademi Cari Grey yang mendapatkan rasa hormatku. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Saya hanya ingin belajar dari Master Garrison. Saya setuju dengan Weldon. 80 siswa mengungkapkan pendapat mereka. Jelas bahwa mereka ingin menjadi murid Levi dengan tulus daripada berpura-pura di depan orang luar. Apa? Semua orang terkejut melampaui kepercayaan. Apa yang terjadi? Mengapa mereka sangat mempercayai Levi? Itu tidak mungkin. Apakah Levi membaca mantra pada mereka? Kalau tidak, bagaimana dia mendapatkan rasa hormat mereka? Killer mencibir. Eskild, kamu tidak tahu apa yang kamu lewatkan. Hah? Eskild membeku. Apakah Levi cukup mampu untuk mendapatkan rasa hormat mereka? Apakah saya benar-benar melewatkan sesuatu? Bab 2572 Sekelompok orang bodoh. Semua orang berbagi sentimennya. Namun, mereka dengan cepat sadar. Tidak mungkin. Kami baru saja melihat mereka berlatih teknik dasar yang tidak berguna. Entah Levi telah menipu mereka dengan kebohongan, atau mereka telah pasrah dengan nasib mereka. Mereka pasti sudah menerima takdir dan berpura-pura tidak peduli. Tunggu saja. 2 tahun kemudian, aku akan mengalahkan kalian semua. Ya, teknik ini lebih kuat dari yang bisa kamu bayangkan. Kami butuh waktu untuk membuktikan kemampuan kami. Beri kami beberapa tahun untuk menunjukkan keajaiban kepada Anda. Di hadapan siswa lain, Troy dan teman-temannya tidak sabar untuk memerintah di atas mereka. Mereka membuat pernyataan berani dengan percaya diri secara naluriah. Sayangnya,
Siswa lain tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata mereka. Beberapa menutupi perut mereka yang terlalu sakit karena tertawa, sementara beberapa sudah berguling-guling di tanah. Beberapa tahun. Itu sudah terlambat. Akademi Cari Grey mungkin akan hilang dalam beberapa tahun. Kepada siapa Anda akan menunjukkan keahlian Anda? Petik 2. Apakah kamu tidak tahu seberapa cepat era ini? Hal-hal mungkin berubah dalam beberapa bulan. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi beberapa tahun kemudian? Eskild dan yang lainnya menjadi tenang. Awalnya, mereka mengira Levi cukup mampu untuk mendapatkan rasa hormat para siswa, tetapi sekarang jelas bahwa dia penuh dengan kebohongan. Levi baru saja melukis gambaran cerah tentang masa depan. Di era ini, tidak ada gunanya membicarakan masa depan. Bagaimanapun, masa depan hanya tinggal 6 bulan lagi. Terlalu banyak untuk membicarakan apa yang akan terjadi setahun kemudian, jadi kesimpulannya, Levi masih orang yang tidak berguna. Untuk sesaat di sana, mereka ketakutan setengah mati memikirkan bahwa Levi adalah seseorang yang mampu, tetapi sekarang mereka yakin. Mereka benar-benar lega. Tidak apa-apa. Kami mempercayai Tuan Garnison. Masa depan adalah milik kita. Troy dan yang lainnya berkata serempak. Orang bisa melihat kegigihan dalam ekspresi mereka. Mau tak mau mereka merasa berterima kasih kepada Levi karena bertanya apakah mereka ingin memilih antara sekarang atau masa depan. Jika mereka tidak berjuang secara internal untuk membuat keputusan lebih awal, mereka akan berada dalam dilema dengan pertanyaan yang dilontarkan kepada mereka sekarang. Levi telah memaksa mereka untuk mengambil keputusan, jadi mereka tidak perlu takut sekarang. Betapa sekelompok orang bodoh. Aku tidak percaya kamu menyerah untuk menjadi murid Levi. Tunggu saja. Mereka akan panik begitu kita membaik, dan mereka tetap sama. Ingat kompetisi setahun kemudian. Kami akan melihat apakah mereka menyesali keputusan mereka. Saat itu, aku bisa mengalahkan ke-80 dari mereka sendirian. Semua orang menatap murid-murid itu seperti mereka bodoh. Di sisi lain, Zoe dan yang lainnya merasa sangat bersalah, karena mereka berasumsi bahwa Levi menyesatkan para siswa. Zoe bahkan memiliki keinginan untuk berbicara dengan Levi agar dia mundur dari posisinya. Dengan begitu, dia tidak akan menipu para siswa. Membuang-buang bakat untuk menyerahkan murid-murid itu kepada Levi. Lagi pula, Levi hanya akan meminta orang lain untuk mempraktikkan teknik dasarnya. Mereka telah disabotase olehnya untuk waktu yang lama, terutama Azure Dragon, yang sekarang berada di belakang semua orang. Sayangnya, setelah mereka lolos dari cengkeraman Levi, para siswa itu terpaksa berlatih teknik dasar dan mengambil alih tempat mereka. Zoe dan yang lainnya tidak ingin melihat itu terjadi. Anehnya aku merasa bersalah, kata Azure Dragon. Namun, Troy dan 79 siswa tetap teguh. Kerumunan menjadi gelisah dan mulai berkeliaran di sekitar daerah itu. Hei, apa itu? Akhirnya, seseorang melihat celah di pegunungan Cari Grey. Dia menunjuk ke pembukaan, kehilangan kata-kata. Semua orang menoleh ke arah yang dia tunjuk. Bab 2573 Satu orang. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Belum pernah ada orang yang melihat pemandangan seperti itu dalam hidup mereka. Kerumunan akrab dengan pegunungan Cari Grey, karena mereka telah melihat pegunungan sebelum mereka tiba di Akademi Cari Grey. Namun, ada lubang kolosal di tengah pegunungan. Apakah seseorang melakukan ini dengan sengaja? Pemahaman muncul, dan mereka mengingat keributan besar yang terjadi di Akademi Cari Grey sebelumnya. Itu pasti berasal dari sini. Aduh buyung, bagaimana ini terjadi? Apakah rektor dan wakil rektor menyebabkan ini selama pelatihan mereka? Mengingat kata-kata Dakson, semua orang tersentak kaget. Ya ampun, bagaimana mereka melakukannya? Aku tidak bisa membayangkannya. Semua orang yang hadir tercengang oleh pemandangan agung itu. Meskipun mereka tahu 3 petarung teratas di papan peringkat ilahi itu kuat, mereka belum melihat apapun dari mereka dengan mata kepala sendiri. Meskipun mereka merasakan aura kuat Karsten saat itu, mereka tidak pernah benar-benar melihat seberapa kuat serangannya. Tak satu pun dari mereka pernah mengalami pukulan kuat petarung yang kuat sebelum ini. Oleh karena itu, mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Saya pikir rektor dan wakil rektor mengirimkan pukulan kuat yang menyebabkan begitu banyak kerusakan. Tidak mungkin seseorang bisa membuat ini sendirian, tebak Eskild. Saya setuju. Tidak mungkin seorang pria bisa sekuat ini. Asura, murid Dakson, menimpali.
Betul sekali. Seorang pria tidak bisa melakukan ini sendirian. Kalau tidak, dia akan muncul dan menghancurkan Karsten. Semua orang mulai mendiskusikan masalah ini dengan percaya diri. Mereka yakin bahwa lebih dari satu orang telah menyebabkan kehancuran ini. Tidak mungkin seorang pria mencapai prestasi ini sendirian. Itulah yang terlintas di benak semua orang. Mereka bertiga pasti sangat kuat untuk menyebabkan pukulan ini. Ya, mereka pasti sangat kuat. Saya akan senang jika saya adalah murid mereka. Semua orang menyuarakan pendapat mereka satu persatu. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Lubang itu disebabkan oleh 3 orang. Kata siapa? Kerumunan berbalik dan menyadari bahwa itu adalah Troy. Bruno, Killer, dan Weldon menimpali. Ya, kata siapa? Yang lain bergabung. Apakah Anda melihat 3 orang meledakkan lubang itu? Mengapa kamu mengatakan itu? Yang lain bingung dengan pertanyaan mereka yang tiba-tiba. Tidak mungkin mereka membeli akun orang lain, tetapi Troy dan para siswa telah berada di sini selama ini. Sangat mungkin bahwa mereka telah menyaksikan seluruh kejadian dengan mata kepala sendiri. Eskild dan yang lainnya memucat saat mengetahui penemuan itu. Oh, kamu bisa melihatnya dari sini. Ya, sudutnya masuk akal. Aku tidak percaya mereka menyaksikannya. Betapa beruntungnya mereka. Gelombang kecemburuan menyapu kerumunan. Mereka melihat Caesar mendatar pegunungan Carigray. Jika saya jadi mereka, saya tidak akan menyesal lagi dalam hidup saya. Eskild dan gengnya berseru, Troy, cepat, beritahu kami. Apakah kamu melihatnya? Kamu pasti pernah melihatnya. Sisanya melihat ke arah mereka dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, kami melihat semuanya dengan jelas. Troy dan 79 siswa menunjukkan seringai bangga. Mereka masih ingat bagaimana Levi melemparkan pukulan kuat itu. Ekspresi berseri-seri dan bangga mereka adalah bukti bahwa mereka telah menyaksikan kejadian itu. Berapa banyak pria yang melakukan itu? Vigo mendesak. 3, kan? Kirin berseru. Tentu saja tidak. Itu 1 orang. Troy membantah. Yang lain terkesiap mendengar jawabannya. 1 orang. Mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Itu luar biasa. Bagaimana bisa seseorang menyebabkan kehancuran yang begitu besar? Dia pasti sangat kuat. Aku bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana. Bab 2574 ini adalah Tuan Garnisun. Siapa itu? Cepat, beritahu kami. Eskild meraih bahu Troy dan mengguncang yang terakhir dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu melihat siapa yang melakukannya? Cepat, beritahu kami siapa dia. Semua orang berkata dengan cemas. Mereka ingin tahu apakah Kaisar Kegelapan atau 2 lainnya yang melakukannya. Troy dan para siswa menjawab dengan tegas, kami tidak akan memberi tahu Anda. Kerumunan marah pada jawaban mereka, tetapi mereka ingin tahu siapa pejuang itu. Eskild dan mata-mata sangat panik, karena misi mereka adalah menemukan Kaisar Kegelapan dan identitas asli 2 lainnya. Mereka tidak ingin melewatkan petunjuk apapun. Oleh karena itu, mereka lebih panik daripada orang lain di tempat kejadian. Sayangnya, mereka tidak menyadari ada orang lain yang mengawasi mereka dalam kegelapan. Tolong pergi sekarang. Sudah waktunya untuk pelatihan kita, kata Troy. Dia tidak ingin mengundang masalah dan menyuruh yang lain pergi. Baik, kami akan pergi. Jadi bagaimana jika Anda melihat orang itu? Kamu tidak akan pernah menjadi muridnya. Kamu tidak akan mendapatkan kesempatan, tapi kemungkinan besar kami akan mendapatkannya. Kerumunan mencibir dengan dingin. Troy dan yang lainnya melanjutkan latihan mereka dengan tenang dan mengabaikan kata-kata ejekan para siswa itu. Kerumunan dengan cepat kehilangan minat pada mereka. Seorang guru yang tidak berguna dan sekelompok orang bodoh yang tidak berpendidikan. Mereka tidak bisa diselamatkan. Kamu ditakdirkan untuk tetap berada di tempat terpencil seperti ini selama sisa hidupmu. Satu persatu, orang banyak meninggalkan tempat Levi. Setelah mereka pergi, Eskild dan yang lainnya kembali. Troy, jika kamu memberitahu kami apa yang kamu lihat, kami dapat mengatur agar kamu ditugaskan ke guru manapun yang kamu inginkan. Ya, kami tahu betapa kamu benci menjadi murid Levi. Beritahu kami apa yang Anda lihat sebelumnya. Petik 2. Ternyata Eskild ingin mengetahui apa yang dilihat Troy dan yang lainnya sebelumnya dan membuat penawaran menarik untuk membujuk mereka agar berubah pikiran. Sayangnya, Troy dan 79 siswa menyadari ada yang tidak beres.
Apakah dia membuat penawaran itu hanya untuk mencari tahu apa yang kita ketahui? Ada yang salah. Mereka bertukar pandang sebelum menjawab, baiklah, kami akan mengungkapkannya. Itu adalah Tuan Garnison yang melakukan segalanya. Ya, Tuan Garrison melakukan itu sendirian. Mereka mengatakan yang sebenarnya. Berhenti bercanda, tidak mungkin itu Levi. Seperti yang diharapkan, Eskild dan gengnya mengira Troy dan yang lainnya sedang bermain-main dengan mereka. Tak satu pun dari mereka percaya hal semacam itu akan terjadi. Tidak apa-apa jika Anda tidak ingin mengungkapkan kebenaran. Mengatakan bahwa Anda melakukannya lebih meyakinkan daripada mengatakan bahwa Levi melakukannya. Apakah kamu pikir kami bodoh? Anda tidak akan menumpahkan kebenaran, ya. Anda akan menyesali keputusan Anda. Karena itu, Eskild dan yang lainnya pergi dengan gusar. Karena petunjuk ini terlalu besar untuk diabaikan, mereka menjadi bingung dan melakukan semua yang mereka bisa untuk mencari tahu lebih banyak. Akibatnya, mereka hampir membongkar penyamaran mereka. Setelah mereka pergi, Levi muncul. Tanpa penundaan lebih lanjut, Troy dan siswa lainnya melaporkan penemuan mereka kepadanya. Baiklah, aku mengerti. Jangan pedulikan mereka. Keesokan harinya, Levi mengumpulkan timnya. Mereka membentuk barisan dan berbaris menuju pintu masuk. Semua orang terkejut melihat pemandangan itu. Kudengar Levi membawa mereka ke The World Summit untuk melihat ukiran di plakat batu. Apa? Dengan serius. Dia bahkan tidak berada di peringkat Divine Leaderboard. Mengapa dia membawa mereka ke sana? Alih-alih mengajar murid-muridnya, Levi terus melakukan hal-hal yang tidak berarti. Troy dan yang lainnya hanya mengejek. Kamu tidak tahu mengapa kita menuju ke sana. Idiot. Mereka senang melihat betapa bodohnya orang banyak itu. Sebelum mereka bisa keluar dari Akademi Cari Grey, sesosok tiba-tiba berlari keluar dan berdiri di depan mereka. Orang itu berdiri di depan mereka dan menolak untuk membiarkan mereka pergi. Bab 2575 Tendang Levi keluar dari Akademi Cari Grey. Itu adalah Zoe. Semua orang, termasuk Zoe, tidak mengerti mengapa Levi ingin membawa murid-muridnya ke The World Summit. Dia tidak bisa membantu tetapi melangkah keluar untuk menghentikan mereka. Levi, tolong jangan buang waktu mereka. Dengarkan aku dan mundur dari posisi itu. Kita dapat meningkatkan keterampilan kita bersama-sama. Berhentilah mencampuri urusan orang lain. Dia memohon. Iya bos. Jangan menggigit lebih dari yang bisa kita kunyah. Kamu tidak cukup kuat untuk menjadi seorang guru. Ya, berhenti saja. Jangan buang waktu siswa. Itu membuang-buang bakat. Kirin dan yang lainnya menimpali. Para penonton tertawa terbahak-bahak. Bahkan istri dan rekanmu berpikir kamu tidak memenuhi syarat. Apakah Anda akan berpegang teguh pada posisi itu tanpa malu-malu? Apakah kamu cukup kuat? Perhatikan baik-baik dirimu di cermin. Apakah Anda memenuhi syarat untuk menjadi seorang guru? Betapa konyolnya. Pejabat tinggi akademi itu bodoh menyia-nyiakan banyak talenta ini hanya karena dia adalah Raja Mahkota. Semua orang merasa marah atas nama murid Levi. Mereka memiliki pemikiran yang sama, menyingkirkan Levi dari posisinya sebagai guru. Ya, saya menyarankan agar Akademi Cari Grey memecat Levi dari posisinya sebagai guru. Eskild melangkah keluar dan menyatakan. Saya setuju. Vigo menimpali. Hitung aku. Segera, lebih banyak siswa bergabung untuk mendukung gagasan itu. Meskipun Zoe dan gengnya tidak bergabung dengan massa, mereka memiliki pemikiran yang sama. Mereka ingin Levi mundur dari posisinya, karena dia tidak memenuhi syarat. Dia hanya menyesatkan murid-muridnya. Ribuan siswa bersuara serempak, meminta institut untuk memberhentikan Levi dari posisinya. Kamu tidak berhak memutuskan apakah Tuan Garnison tidak memenuhi syarat. Iya itu betul. Beraninya kau mempertanyakan keputusan Akademi Cari Grey. Kami tahu yang terbaik jika dia memenuhi syarat. Jika dia tidak memenuhi syarat, maka tidak ada orang lain di Akademi Cari Grey. Meskipun Levi tidak mengatakan apa-apa, Troy dan murid-muridnya melangkah keluar untuk mendukungnya. Bagaimanapun, mereka melihat dengan mata kepala sendiri betapa cakapnya Levi. Dia tidak memenuhi syarat. Itu benar-benar omong kosong. Apa? Kerumunan itu tercengang. Mengapa mereka membela Levi? Ini aneh. Apakah Levi membaca mantra pada mereka sehingga mereka mendukungnya? Apa itu? Troy, apa kamu sudah gila? Kami melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Jika Levi dikeluarkan dari Akademi Cari Grey, kamu akan ditugaskan ke guru lain. Jika Anda mau,
Anda bahkan bisa ditugaskan ke guru yang lebih baik. Ekild menawarkan dengan tergesa-gesa. Ya, kami melakukan ini demi kamu. Kami mencoba membantumu, mengerti. Apakah kamu bersedia menjadi murid Levi meskipun dia lebih rendah darimu? Anda tidak akan mencapai apapun dengannya. Kami hanya mencoba membantu, jadi tolong bekerja sama dengan kami. Kerumunan berteriak dengan sungguh-sungguh. Troy mencibir. Tidak perlu seperti itu. Saya pikir Tuan Garrison adalah guru terbaik. Kami setuju. Tuan Garrison adalah yang terbaik. Siswa lain mengutarakan pendapatnya. Kami bersedia menderita bersama dengan Tuan Garrison. Kami dapat menerima segala bentuk penyiksaan. Tuan Garrison tidak mengganggumu, kan? Kenapa kau memaksanya pergi? Betul sekali. Berhenti mencampuri urusan kami. Bahkan jika Tuan Garrison pembohong, kami percaya padanya. Itu bukan urusan Anda. 80 siswa berdiri teguh. Akibatnya, sikap mereka menyebabkan kemarahan publik. Sungguh sekelompok orang bodoh yang tidak punya otak. Baiklah, tetaplah bersama Levi dan tetap tidak berguna selamanya. Mereka berasumsi bahwa 80 siswa, termasuk Troy, sudah gila. Saat itu, Levi membuka bibirnya. Abaikan saja mereka. Ayo pergi. Bab 2576 Lab Dewa sedang mencari seseorang. Akhirnya, Levi memimpin semua orang ke The World Summit. Meskipun diejek oleh mereka, dia masih memimpin mereka ke aula para dewa. Orang lain mungkin merasa tidak sopan untuk melangkah ke sana, mengetahui bahwa itu dimaksudkan untuk prajurit ketenaran yang tak tertandingi, tetapi Levi tidak peduli dengan segalanya. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghormati plakat batu. Jika nama Levi tidak ada di sana, mereka akan dianggap tidak menghormatinya. Meskipun demikian, mereka tercengang saat melihat kata-kata yang diukir di bagian belakang plakat batu setelah naik ke atasnya. Selain aku, sisanya akan menjadi musuh bebuyutan seluruh dunia. Dengan cara apapun, Anda harus mengingat nama mereka. Sejujurnya, aku telah mengasuh kalian semua selama ini karena mereka. Dengan kata lain, aku membutuhkan kalian semua untuk bertarung melawan mereka. Levi berbicara dengan serius. Semua orang menjadi pucat saat mereka menatap nama-nama di belakang plakat batu. Tandai kata-kataku. Sebagai muridku, hanya mereka yang namanya tercantum di sini yang memenuhi syarat untuk menjadi musuhmu. Bahkan semua guru lain di Akademi Carigrey tidak memenuhi standar untuk menjadi musuhmu. Ingatlah untuk tidak membuatku malu. Levi mengingatkan mereka lagi. Dia memimpin mereka semua ke sana sebagian untuk membiarkan mereka memeriksa ulang apakah nama mereka juga terukir di belakang plakat batu. Selain itu, dia ingin mencerahkan mereka tentang misi mereka, sehingga mereka dapat mengetahui terlebih dahulu musuh seperti apa yang akan mereka lawan nanti. Dengan itu, mereka tidak akan membuang waktu untuk orang-orang di Akademi Carigrey, mengetahui bahwa Levi tidak menargetkan mereka. Saat Troy dan yang lainnya tahu tentang misi mereka, ada perubahan pada wajah dan sikap mereka. Seolah-olah mereka tiba-tiba memancarkan getaran kehikmatan dan kedewasaan. Atau mungkin, mereka bahkan menarik diri dari hal-hal duniawi. Tidak dapat disangkal, mereka cenderung memiliki perubahan pola pikir yang tiba-tiba setelah mengetahui tentang musuh yang akan mereka lawan di masa depan. Meski begitu, banyak orang lain mulai menegur Levi karena memimpin para siswa untuk memanjat plakat batu dengan kurang ajar. Di sisi lain, Lab of Gods mulai mengumpulkan informasi yang berhasil diperoleh mata-mata mereka. Mereka terkejut menemukan bahwa Kaisar Kegelapan dan dua lainnya bahkan lebih kuat dari yang diharapkan. Sepertinya Karsten tidak sebanding dengan mereka. Entah bagaimana, mereka meragukannya. Saya kira Kaisar Kegelapan dan dua lainnya enggan untuk muncul karena mereka tidak dapat mengambil risiko karena identitas mereka. Jadi, mereka lebih memilih untuk menyingkirkan Karsten agar mereka tidak ketahuan. Tuan X dan yang lainnya mulai menarik spekulasi. Lucifer dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas. Hal-hal tampaknya menjadi semakin canggih dan mengkhawatirkan bagi kami. Sayang sekali kita masih tidak tahu apa-apa tentang semuanya. Petik 2. Untuk Akademi Carigrey, aku sangat yakin mereka akan melatih sekelompok besar petarung untuk bertarung melawan kita. Itu jelas merupakan ancaman lain bagi kita. Jika kita bisa menghapusnya, saat suara Lucifer menghilang, kilatan keganasan berkedip di matanya. Tidak diragukan lagi, kita harus menghapusnya cepat atau lambat.
Tapi itu tidak sebanding dengan risiko untuk melakukan itu sekarang karena kita mungkin akan terpapar kapan saja. Jadi, saya pikir lebih baik kita fokus untuk menyingkirkan Kaisar Kegelapan dan dua lainnya terlebih dahulu. Karena kita hampir tidak mendapatkan petunjuk tentang mereka, kita perlu mencari bantuan dari teman kita. Pak X berkomentar santai sambil tersenyum. Maksudmu perisai dari Zarain? Saya pikir kita telah berhenti berpapasan dengan mereka sejak lama, bukan? Apa kau mulai menghubungi mereka lagi? Lucifer bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, tidak diragukan lagi, generasi baru Zarain dan Shield tampaknya lebih sederhana, tetapi efisiensi mereka dalam memperoleh informasi masih yang paling terkemuka di seluruh dunia. Saya telah menghubungi Shield sejak lama, meminta mereka mencari seseorang untuk saya. Selanjutnya, saya dapat meminta mereka untuk melacak Kaisar Kegelapan dan keberadaan dua lainnya. Saya yakin kita akan bisa melacak sesuatu, Pak X menjelaskan lebih lanjut. Setelah mendengar penjelasannya, Lucifer dan yang lainnya langsung bertanya, mungkinkah? Saat itu juga, Pak X menerima telepon. Setelah melihat sekilas layar ponsel, dia memberitahu mereka, ini panggilan dari Shield. Biar aku jawab dulu. Setelah Lucifer dan yang lainnya tenang, Pak X menjawab panggilan itu. Ah, apa, Anda berhasil melacaknya? Besar, bawa dia ke Erudia sesegera mungkin. Bab 2577 Dua entitas misterius di Erudia. Mungkinkah itu murid senior Kaisar Kegelapan? Lucifer bertanya dengan hati-hati. Ya, Anda memiliki tebakan yang tepat. Sebenarnya, yang disebut murid senior adalah Brigadir Ilahi dan putra Kaisar Kegelapan. Shield telah berhasil mencari tahu tentang itu. Jadi, dia bisa menjadi satu-satunya orang yang tahu tentang identitas Kaisar Kegelapan saat ini. Pak X berkata dengan tenang. Tak lama kemudian, agen pasukan khusus dari Shield membawa seseorang bertopeng untuk menemui mereka. Dia ternyata adalah murid senior Kaisar Kegelapan. Siapa Kaisar Kegelapan saat ini? Mer-X dipotong untuk omong kosong. Itu masih saya selidiki. Beberapa bulan yang lalu, seseorang telah menyelinap ke markas organisasi suci dan membunuh ibuku, mantan Kaisar Kegelapan. Setelah itu, dia bahkan memusnahkan semua pejabat tinggi untuk mengendalikan seluruh organisasi. Dari apa yang saya tahu, Deathfin, Tempestus, dan yang lainnya tahu persis identitas Kaisar Kegelapan. Selain Kaisar Kegelapan, merekalah yang mengendalikan organisasi suci saat ini. Sementara itu, Tyrone Garrison dan Donald Garrison mengendalikan Maya Industries. Aku punya firasat bahwa Kaisar Kegelapan berasal dari Erudia dan terkait erat dengan Eragon dari The Cardinal Hall. Sekarang setelah mereka membentuk Akademi Cari Grey bersama, tebakanku terbukti benar. Murid itu menjelaskan. Black Hawk, agen pasukan khusus dari Shield, berkomentar dengan kagum, aku kagum padamu. Faktanya, saya yakin saya tidak akan dapat memperoleh informasi tertentu bahkan jika saya dapat menugaskan beberapa ratus ribu orang untuk itu. Dengan penjelasanmu, banyak keraguanku hilang. Meski begitu, Tuan X dan yang lainnya dari Lab of Gods tidak bisa menahan napas. Ah, tebakan kami masuk akal. Seseorang menyamar sebagai Kaisar Kegelapan. Belum lagi, jika Kaisar Kegelapan palsu berasal dari Erudia, itu akan menjadi ancaman terbesar bagi mereka. Itu memang skenario terburuk yang mereka harapkan. Itu seperti bagaimana mereka menyaksikan Levi menghabisi Karsten sebelumnya. Black Hawk mengangguk dan menjawab, berdasarkan informasi yang diperoleh, kemungkinan besar Kaisar Kegelapan ini berasal dari Erudia. Astaga, kita semua sudah selesai putaran ini. Tidak pernah terpikir oleh saya bahwa ketiganya berasal dari Erudia. Ark, Aula Kardinal dan Eragon bukan apa-apa bagi kami karena kami tahu betul tentang mereka. Meski begitu, kami telah menargetkan dua entitas misterius di Erudia beberapa tahun ini. Sekarang kita bahkan tidak bisa menyingkirkan Kaisar Kegelapan dan dua lainnya, bagaimana kita bisa bertarung melawan mereka? Wajah Pak X berubah muram dalam sekejap. Dua entitas misterius. Apakah ada orang lain yang lebih kuat dari The Cardinal Hall dan Eragon? Black Hawk bertanya dengan bingung. Bagaimanapun, dia dianggap sebagai pemimpin Departemen Intelijen Shield of Zarain, yang memiliki informasi tangan pertama di seluruh dunia dalam genggamannya. Namun, dia tidak menyadari keberadaan yang disebut dua entitas misterius. Ya, itulah yang tidak disadari oleh Shield dan yang lainnya.
Salah satu anggota dari Labs of God menjawab. Itu benar, masih ada dua entitas misterius di Erudia yang tidak pernah muncul sampai sekarang. Jika tidak, mereka pasti akan mendatangkan malapetaka yang lebih menakutkan daripada The Cardinal Hall dan Eragon. Dengan kata lain, hilangnya Lab of Gods juga terkait erat dengan mereka. Bagi kami, mereka adalah musuh terkuat di antara semuanya. Bagimu, mereka seperti dark web dengan berbagai informasi di seluruh dunia di tangan. Pak X menjelaskan lagi. Terkejut dengan kata-katanya, Black Hawk menarik napas. Sementara itu, murid senior tertangkap basah. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa entitas misterius dan tak tertandingi seperti itu ada di Erudia. Bagaimanapun, sudah diketahui semua orang bahwa Erudia telah menjadi tempat keajaiban di dunia seni bela diri sejak lama. Misalnya, teknik ekstraksi ilahi dan teknik golem besi keduanya berasal dari negara itu. Setelah ini, aku harap kalian semua dari SHIELD dapat menemukan identitas ketiga orang itu untuk kita secepat mungkin. Kita harus menyingkirkan mereka secepat mungkin. Pak X menginstruksikan. Dia dan yang lainnya hampir tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku akan mencoba menyelidiki juga. Dengan cara apapun, saya harus mencari tahu siapa mereka. Jika tidak, aku tidak bisa membalaskan dendam ibuku. Saya harap Anda bisa segera mendapatkan petunjuknya. Murid senior memberikan semua harapannya pada Lab of Gods. Pak X memasang senyum padanya. Oh ya, tunggu sebentar. Saya punya ide. Bab 2578 kamu harus belajar diam-diam. Apa itu? Murid senior bertanya dengan bingung. Apakah Brigadir Ilahi tahu tentang keberadaanmu? Pak X bertanya. Murid senior mengangguk dan menjawab, saya merasa dia melakukannya. Tapi dia tidak tahu siapa saya dan belum mencoba mencari tahu. Jika Anda masih tidak dapat melacak petunjuk apapun, saya sarankan Anda pergi dan mencarinya. Bagaimanapun, dia adalah kepala The Cardinal Hall. Aku yakin dia tahu identitas pasti dari Kaisar Kegelapan dan yang lainnya. Dia mungkin menyembunyikannya dari yang lain, tetapi kamu adalah putranya. Meskipun dia tidak akan memberitahumu segalanya, aku yakin dia setidaknya akan memberimu beberapa petunjuk jika kamu bersikeras untuk membalaskan dendam ibumu. Pak X memberi isyarat kepadanya. Murid senior cerdas dan langsung mengerti maksudnya. Ah, saya mengerti. Tunggu saja kabar baikku kalau begitu. Dia sudah tidak sabar untuk segera pergi dan bertemu Dakson. Selanjutnya, Tuan X berbalik untuk menginstruksikan orang-orang dari SHIELD, adapun kepala klan garnisun kuno saat ini, Anda dapat mencobanya untuk mendapatkan beberapa petunjuk dari anggota keluarga. Ya, Tuan X. Mereka mengangguk dengan hormat. Ketika Black Hawk hendak pergi, Mer-X memanggilnya, saya sudah menyiapkan beberapa peralatan dari Lab of Gods untuk Anda. Mereka semua sangat maju dan tidak mungkin Anda dapatkan di tempat lain. Petik 2. Mendengar itu, mata Black Hawk berbinar. Ah, saya yakin semua dari Lab of Gods berkualitas tinggi. Saya bertanya-tanya seberapa berkembang mereka sekarang. Beberapa saat kemudian, dia membawa peralatan itu dengan gembira. Setelah itu, Tuan X melanjutkan rencananya yang lain dan menginstruksikan mata-mata yang menyelinap ke Akademi Cari Grey untuk melacak petunjuk dengan segala cara. Ia menilai cara paling efektif bagi mereka adalah tampil sebagai siswa berprestasi dengan prestasi luar biasa. Dengan itu, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk lebih dekat dengan Kaisar Kegelapan dan dua lainnya. Dengan demikian, mereka kurang lebih akan dapat melihat apapun jika mereka dapat mengawasi ketiganya. Ya ampun, ini baru hari pertama peluncuran Akademi Cari Grey. Aku ingin tahu petarung tak tertandingi macam apa yang bisa menimbulkan kekacauan seperti itu. Rupanya, itu efek karena satu pukulan besar tetapi tanda pukulannya terlalu jelas. Lucifer dan yang lainnya kewalahan melihat Caesar mendatar pegunungan Cari Grey di foto. Ten, X, menurutmu apakah ada kemungkinan bahwa, Lucifer bertanya dengan hati-hati. Apa itu? Yang terakhir memotongnya. Mungkinkah Kaisar Kegelapan berasal dari salah satu yang disebut dua entitas misterius di Erudia? Lucifer bertanya dengan sungguh-sungguh. Bisa jadi. Lagi pula, dia terlalu perkasa. Ada kemungkinan besar, Mer-X berbagi sentimen yang sama dengan dia. Sementara itu, Levi memimpin kelompok itu kembali ke Akademi Cari Grey. Semua yang lain memandang mereka seolah-olah mereka adalah sekelompok orang bodoh yang konyol. Huff. Karena mereka,
Akademi kelas atas di seluruh dunia sepertinya telah diturunkan peringkatnya. Salah satu siswa mencibir. Setiap kali Levi dan yang lainnya lewat, ada gema ejekan dari setiap sudut. Meski begitu, Troy dan yang lainnya tidak menghiraukan mereka. Ketika mereka kembali ke akademi dari Hall of Gods, seolah-olah yang lainnya hanyalah bajingan naif bagi mereka. Bagi mereka, bahkan membuang-buang waktu untuk menyangkal ejekan mereka. Karena perubahan mendadak dalam pola pikir mereka, rencana masa depan mereka telah berubah secara menyeluruh. Bahkan Akademi Cari Grey disingkirkan dari pikiran mereka. Karena orang-orang yang mengejek mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan mereka, mereka tidak ingin melirik mereka. Adapun Levi, kata-kata menindas mereka bahkan tidak ada artinya baginya. Segera, dia mengumpulkan semua orang dan memulai pelatihan. Pada saat yang sama, dia juga mulai menjalani pelatihannya sendiri. Pada saat kritis, seolah-olah dia bersaing dengan Lab of Gods dalam teknologi militer. Baginya, waktu adalah emas. Pada hari-hari berikutnya, semua orang mulai berlatih secara resmi di Akademi Cari Grey. Semua guru mulai membimbing siswanya masing-masing. Dalam sekejap, semua orang di akademi bersemangat tinggi. Setelah menyelesaikan sesi latihannya sendiri, Levi berbalik untuk membimbing murid-muridnya. Selanjutnya, dia mulai berjalan-jalan di sekitar akademi untuk memeriksa kemajuan yang lain. Pertama, dia bergabung dengan tim Eustace secara diam-diam dan mengamati kemajuan mereka. Selain memilih orang-orang berbakat di antara para siswa, dia bertujuan untuk melacak mata-mata yang menyusup ke akademi. Selanjutnya, dia pindah ke tim Gabriel. Setelah itu, ia melakukan hal yang sama kepada tim guru yang lain untuk mengamati semua siswa dengan cermat satu persatu. Dengan demikian, sikapnya cenderung terlihat aneh di mata orang lain. Levi, apa yang kamu lakukan? Anda mempelajari keterampilan kami secara diam-diam, bukan? Seseorang keluar. Bab 2579 menambahkan penghinaan pada cedera. Eskild ternyata yang melontarkan pertanyaan itu. Dia sebenarnya telah menyuarakan keraguan yang mengganggu sebagian besar pikiran orang lain. Banyak orang lain yang juga mengamati Levi, dan tidak bisa menahan perasaan bahwa dia tampak mencurigakan. Bahkan Zoe dan yang lainnya berasumsi dia sedang mencoba belajar diam-diam dari mereka. Meski begitu, mereka tahu tidak pantas bagi mereka untuk mengomentari apapun. Setelah Eskild menyuarakan keraguannya, yang lain bergema saat mereka beringsut ke arah Levi dan mengelilinginya. Kamu ada benarnya. Saya perhatikan dia telah berdiri di sini selama berjam-jam dan bertingkah aneh. Petik 2. Tidak hanya itu, dia melakukan hal yang sama untuk hampir semua tim. Bagus. Dia mengamati setiap siswa selama lebih dari 1 menit. Untuk apa itu jika dia tidak mempelajari skill kita secara diam-diam? Saat Zoe bertukar pandang dengan yang lain, sesuatu melintas di benak mereka. Mungkinkah dia menyusup ke akademi untuk menjadi guru sehingga dia bisa mempelajari keterampilan kita secara diam-diam? Sebagai seorang guru, masuk akal baginya untuk memeriksa semua tim satu persatu. Belum lagi, pasti canggung baginya untuk belajar langsung dari guru-guru lain. Tapi jika dia belajar diam-diam, tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa. Mereka semua merasa bahwa Eskild telah membuat spekulasi yang tepat. Mereka yakin bahwa Levi mempelajari keterampilan mereka secara diam-diam. Sambil terkekeh, Levi membalas, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku perlu belajar diam-diam darimu? Kamu pikir kamu siapa? Iya. Apakah pantas bagiku untuk melakukannya? Kata-katanya membuat para siswa menjadi hiruk-pikuk seketika. Dakson mencoba menenangkan mereka, takut mereka akan membuat Levi semakin marah. Para siswa tidak bisa disalahkan karena mereka tidak menyadari kecakapan tempurnya yang tak terkalahkan. Namun, dia dan guru lain tahu itu terlalu baik. Bagaimana mungkin petarung yang tak tertandingi seperti itu belajar dari kita? Sementara itu, Levi memberi mereka senyum halus dan menatap mereka dengan penuh arti sebelum melangkah pergi. Apakah kamu tidak melihat senyum di wajahnya tadi? Dia rupanya telah mendapatkan sesuatu secara diam-diam dari kita sekarang. Sungguh pria yang tidak tahu malu. Seseorang berteriak. Bagaimana seorang guru bisa memainkan trik untuk belajar diam-diam? Dia jelas tidak punya rasa malu. Siswa di sebelahnya mencibir. Ini tidak adil bagi kita. Teriak siswa lain. Para siswa mendapatkan semua bekerja secara instan. Gejolak emosi mereka. Begitulah cara mata-mata dapat dilacak,
dengan cara tertentu. Beberapa saat yang lalu, dia telah mengamati dari dekat setidaknya 1 menit untuk banyak dari mereka. Selanjutnya, ia berhasil menemukan beberapa yang berbakat di antara para siswa. Meskipun tekniknya mungkin tidak cocok untuk mereka, dia masih bisa melatih mereka. Instingnya memberitahu dia bahwa mereka mungkin bisa memiliki kecakapan tempur yang lebih kuat daripada Dakson dan yang lainnya jika mereka terlatih dengan baik. Dia senang bahwa siswa berbakat yang dia pilih dapat memenuhi persyaratannya sebagai pejuang yang tangguh. Selain itu, ia berhasil melacak mata-mata lain di antara para siswa selain Eskild. Bahkan tanpa bukti nyata, dia punya firasat bahwa mereka mencurigakan. Jauh di lubuk hati, Levi hanya bisa mendengus. Bagaimanapun, mereka agak terlalu lambat. Itu sebabnya mereka masih sia-sia untuk melacak apapun di Kaisar Kegelapan. Sambil tersenyum licik, dia memutuskan untuk menambahkan penghinaan pada cedera untuk menimbulkan masalah bagi mereka. Pada malam hari, dia mengumpulkan Dakson dan yang lainnya ke samping untuk memberitahu mereka tentang rencananya, yang akan dilakukan pada hari berikutnya. Di sisi lain, agen pasukan khusus dari Shield dan senior Disciple mulai mengambil tindakan. Pada saat yang sama, Black Hawk bersiap untuk menugaskan anak buahnya untuk menyelinap ke Erudia dan segera menuju kediaman Garrison untuk melacak petunjuk tentang kepala baru klan Garrison kuno. Sementara itu, murid senior mulai melacak petunjuk apapun di organisasi suci. Meski begitu, Lab of Gods masih sia-sia untuk mendapatkan petunjuk apapun tentang Cari Grey Academy. Kedua belah pihak tampaknya bertarung satu sama lain secara diam-diam. Hari berikutnya, Dakson mengumpulkan semua guru dan siswa Akademi Cari Grey untuk pertemuan besar. Dia mengumumkan, untuk memotivasi semua siswa, Akademi Cari Grey telah memutuskan untuk menerapkan sistem baru yang dikenal sebagai sistem hadiah khusus, dan kami akan mengadakan turnamen bulanan. Kemudian, kami akan membuat daftar semua peringkat pribadi dan tim masing-masing siswa. Siswa yang berada di peringkat pertama akan menerima alat ilahi pamungkas. Itu secara khusus diciptakan oleh Kaisar Kegelapan dan mampu memancarkan kekuatan yang tak terkalahkan. Sementara itu, tim yang berada di peringkat 3 besar akan menerima berbagai jenis sumber daya seperti obat-obatan dan jenis alat ilahi lainnya. Singkatnya, itu adalah sumber daya yang memungkinkan Anda untuk meningkatkan kecakapan tempur Anda. Pengumuman itu menghasilkan kegemparan instan. Bukan rahasia lagi bagi semua orang bahwa Kaisar Kegelapan telah menemukan alat suci pamungkas. Namun demikian, tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Dengan demikian, mereka hanya bisa membayangkan dan memimpikannya. Sekarang mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk memiliki alat ilahi. Mereka tidak bisa menahan diri untuk bekerja. Mereka merasakan kegembiraan yang meluap-luap dan tidak sabar menunggu untuk mendapatkan penemuan legendaris itu. Bab 2580 Alat Ilahi sebagai hadiah. Untuk memotivasi semua orang, Rektor telah mengirimkan alat ilahi bagi kita untuk melihat dan mencobanya. Dakson mengumumkan lagi. Kata-katanya membuat semua siswa terkejut. Wow, kita akan melihat alat ilahi di tempat dan bahkan mencobanya untuk menguji kekuatannya. Tak lama kemudian, seseorang membawa kotak persegi panjang dengan teknologi modern. Kotak itu terbuka dengan bunyi gedebuk tepat setelah Dakson memasukkan kode sandi. Detik berikutnya, panah dengan sinar biru berkilauan muncul. Ledakan. Pada saat yang sama, semua orang kewalahan ketika memancarkan kekuatan besar. Bahkan Gabriel dan yang lainnya terperangah dan tegang karena kekuatan yang mengintimidasi. Eustace menggertakkan giginya tanpa sadar. Baik ramah. Alat suci ini tampaknya lebih kuat dari senjataku. Ini bukan lelucon. Levi jelas memiliki banyak barang. Saya yakin siapapun yang dapat menangani alat ilahi ini dengan baik setidaknya akan memiliki kekuatan tempur 2 kali lipat. Tidak dapat disangkal, alat ilahi bukanlah barang biasa yang bisa ditangani oleh semua orang. Bahkan Dakson dan yang lainnya tidak yakin bahwa mereka bisa melakukannya. Levi tampaknya menjadi satu-satunya orang yang dapat mengaktifkan alat ilahi untuk memancarkan kekuatannya yang paling kuat. Bagaimanapun, mereka percaya bahkan sedikit kekuatan yang dilepaskan bisa menghasilkan sihir. Bahkan ada kompartemen di kotak persegi panjang. Sekitar 20 anak panah yang terbuat dari logam unik dari Restricted Area 76 ditempatkan dengan rapi di dalamnya. Tak perlu dikatakan, energi mengerikan itu di luar imajinasi. Mereka meramalkan bahwa panah yang dilepaskan akan menghasilkan kekuatan yang menghancurkan.
Bahkan pedang Skyward dan pedang Terra tidak sebanding dengannya. Ketika alat ilahi mulai terlihat, semua orang mengepalkan tangan mereka dengan gembira. Bahkan ada kedipan maniak yang tidak bisa dilewatkan di mata mereka. Pesona hebat dari alat ilahi itu tak tertahankan bagi mereka semua. Mari kita pilih seseorang di antara kalian untuk mencobanya. Floyd, bisakah kamu maju? Dakson memanggil namanya. Oke, Floyd menjawab dengan penuh semangat. Tanpa ragu, dia berlari ke depan dan mengeluarkan panah dari kotak persegi panjang dengan tangan gemetar. Semua yang lain menatapnya dengan iri. Sementara itu, Dakson bergerak cepat dan berdiri sekitar 100 meter darinya. Oke, bersiaplah dan serang aku dengan itu. Dia berteriak pada Floyd. Hah? Floyd tercengang. Tarik kekuatan terbesarmu dan tembak aku. Dakson menginstruksikan dengan tegas. Floyd tidak punya pilihan selain mengangkat panah sambil terus bergidik. Anehnya, itu jauh lebih berat dari yang diharapkan. Astaga, ini benar-benar berat. Bahkan, tampaknya seberat bukit kecil. Beberapa detik kemudian, dia mengeluarkan panah dari kompartemen dan meletakkannya di panah. Tuan, hati-hati. Aku akan menembak sekarang. Saat berikutnya, dia mengumpulkan kekuatannya untuk menarik panah. Tanpa diduga, dia tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Panahnya terlalu berat untuknya, dan dia bahkan tidak bisa menarik talinya ke belakang. Rupanya, alat ilahi bukanlah barang yang bisa ditangani dengan mudah. Siapapun yang berhasil melakukannya pasti tidak akan terkalahkan. Ark, Floyd bergemuruh ketika dia mencoba menarik panah lagi. Selama ronde ini, dia menggunakan seluruh energinya untuk menarik tali busur. Saat kekuatannya melonjak terus-menerus, kekuatannya meningkat secara bertahap. Segera, seolah-olah kekuatannya telah mencapai tingkat penuh, dan dia akan meledak kapan saja. Ledakan, itu bahkan mengguncang bumi dengan suara yang memekakkan telinga. Meskipun demikian, tali busur hanya bisa ditarik setengah ke belakang. Jelas, hanya satu dengan energi perkasa yang mampu menangani alat ilahi. Suara mendesing. Floyd menerapkan kekuatan yang lebih besar hingga mencapai titik tertinggi dan menembakkan panah. Panah yang dilepaskan melesat seperti sambaran petir dengan gelombang energi mengepul yang membatu. Dalam sekejap mata, itu muncul di depan Dakson. Tepat saat itu, wajahnya berubah pucat. Dia tampaknya telah melebih-lebihkan dirinya sendiri. Awalnya, dia mengira Floyd tidak akan dapat sepenuhnya menangani alat ilahi, dan dengan demikian kekuatan yang dilepaskan tidak akan menjadi ancaman baginya. Tanpa diduga, hal-hal berbalik sebaliknya. Seolah-olah hidupnya dipertaruhkan dalam sekejap. Ark, Dakson berteriak, melepaskan setiap kekuatannya untuk melindungi dirinya dari panah. Suara mendesing. Dia terus terhuyung mundur dan hanya berhenti beberapa ribu meter jauhnya sebelum dia akhirnya keluar dari bahaya. Disambar petir, yang lain ternganga melihat kekusutannya. Itu memang pemandangan yang membingungkan bagi mereka. Terpesona, Zoe, Azure Dragon, Kirin, dan yang lainnya mengepalkan tangan. Mereka bersumpah untuk menjadi peringkat pertama di turnamen bulanan untuk mendapatkan alat ilahi. Sungguh senjata yang tak terkalahkan. Meski begitu, Levi hanya tersenyum pada mereka. Bersambung.